Ya, lalu bagaimana penanganan sejumlah akses jalan dan permukiman warga pasca banjir bandang di Sumatera Barat? Kita tanyakan ke dua rekan kita, ada Rizka Sasabila di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, dan juga ada Donald Caniago di Agam, Sumatera Barat. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Selamat siang Rizka. Rizka, apa yang sedang berlangsung di sana mungkin bisa diceritakan apakah kemudian seluruh akses ke lokasi yang terisolir dampak banjir bandang ini sudah dibuka? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di masih di Kabupaten Padang Pariaman. Ini memang kalau di belakang saya ini ada salah satu akses terputus yang menghubungkan kurang lebih 6 kampung, yang mana akses ini merupakan salah satu akses menuju jalan utama untuk lebih permudah masyarakat. Yang mana kalau bisa Anda melihat ini memang dari atau akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu, uh, jembatan ini menjadi terputus, kemudian juga aliran air ini terbelah akibat banyaknya ataupun batuan yang terbawa pada saat banjir tersebut. Adapun kini ada sejumlah tim Basarnas, gabungan tim Basarnas ini sedang menyusuri, yang mana tadi mereka ini sudah berjalan sejak Padang Panjang, menyusuri apakah masih ada korban yang belum terevakuasi di area Kecamatan Kayu Tanam ini, yang mana juga sebelumnya ini sudah ditemukan beberapa jenazah dan juga sudah dievakuasi, yang mana ini juga memang masih dikarenakan air dari atas ini sudah mulai naik, maka tim Basarnas ini harus kembali naik dan menyelesaikan proses penyisiran mereka. Adapun informasi lainnya mengenai situasi banjir di Sumatera Barat itu mengenai kondisi infrastruktur dan wilayah di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Korong Sabarak Hulak. Ini ada salah satu dusun yang sebelumnya terisolir, namun kini akses ini sudah mulai dibangun menggunakan jembatan darurat kayu khusus untuk pejalan kaki, yang mana seluruh wilayah yang terdampak dilaporkan ini sudah bisa ditembus bantuan melalui jalur darat, dan pemerintah sedang mengupayakan pengembangan atau pembangunan jembatan untuk kendaraan. Adapun hingga kini sendiri data korban Polda Sumbar ini teridentifikasi 5 orang yang jenazah yang berhasil teridentifikasi dan 30 lainnya belum teridentifikasi. Sementara masih ada 93 orang lainnya yang belum ditemukan. Sementara itu demikian, Ferdi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Sasabila dari Padang Pariaman. Kita bergeser ke Agam, ada Donald Caniago di sana. Selamat siang Donald. Donald, bagaimana penanganan pasca banjir bandang di sana? Apakah proses evakuasi dan juga penanganan para pengungsi dilanjutkan kembali? Di tempat saya mengabarkan ini adalah di Kecamatan Malala, di mana saat ini kondisi cuaca sudah mulai mendung. Sebelumnya sempat turun hujan dengan intensitas sedang. Di belakang saya ini adalah rumah-rumah warga yang sedang dilakukan proses upaya pembersihan, dibantu sejumlah alat berat, dan warga bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa material yang mengendap di dalam rumah warga. Untuk datang ke Kecamatan Malalak ini, dalam kondisi normal kita hanya butuh waktu sekitar 2 jam saja ketika ditempuh dari ibu Kabupaten Agam, ataupun sekitar 1,5 jam dari kota Bukit Tinggi. Namun akses jalan yang melalui ruas jalan Malalak Balingka ini saat ini kondisinya sangat-sangat tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun. Tadi pagi kami melakukan penyisiran ke bagian atas, di mana lebih dari 23 titik longsoran menutup badan jalan, serta sejumlah titik badan jalan yang amblas hilang sama sekali, yang tidak ada sama sekali begitu. Dan beberapa alat berat juga sudah mulai berdatangan untuk membantu mempercepat proses perbaikan atau rehabilitasi di kawasan ini. Dan dapat kami informasikan juga, tim SAR pagi ini juga terus bergerak mencari 3 korban lainnya dari antara 17, maksud kami 17 korban yang
yang menjadi korban di kawasan Malala ini, dan 3 orang masih dilakukan upaya pencarian. Tim SAR sedang melakukan upaya pencarian di bagian area persawahan warga yang luluh lantak di sapu banjir bandang pada Kamis petang lalu. Selain itu, bantuan juga sudah mulai berdatangan di kawasan ini seiring dengan terbukanya akses jalan ke kawasan Malala ini, di mana kita harus melakukan jalan memutar cukup jauh untuk bisa sampai ke Kecamatan Malalak ini. Sementara begitu, Ferdi. Baik, terima kasih Donald Caniago dari Kabupaten Agam dan sebelumnya ada Rizka Sasabila dari Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.